Reza Aswin ini, beliau adalah alumni dari Universitas Perguruan Tinggi Negeri di Bandung, jurusan kimia. Kemudian beliau melanjutkan pasca sarjananya di Jakarta dengan jurusan pemasaran global. Beliau juga sudah 13 tahun belakangan ini berkutat di industri consumer goods, kemudian sebagai juga konsultan di beberapa perusahaan swasta, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Dan beliau juga sudah 15 tahun berada di industri berjangka. Kemudian untuk menjadi pembicara di beberapa stasiun TV, beliau juga sudah pernah menjadi pembicara atau narasumber di Berita 1 TV, TV One, Trans 7, Trans TV, IDX TV, dan Radio El Sinta. Oke, jadi webinar kita pada siang hari ini kita akan bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama kita akan membahas khusus tema kita mengenai perbedaan balance dengan equity di trading forex. Kemudian setelah sesi pertama kita akan melakukan tanya jawab. Silakan Bapak Ibu melakukan chat atau lewat chat atau lewat Q&A. Kemudian kita akan melanjutkan ke sesi kedua yang akan membahas mengenai bagaimana trading yang baik yang menghasilkan profit konsisten. Setelah itu kita juga akan melakukan tanya jawab sehubungan dengan setelah sesi yang kedua tersebut. Nah, Bapak Ibu juga bisa menanyakan langsung kepada narasumber di sesi kedua nanti mengenai masalah-masalah yang Bapak Ibu hadapi sekarang dalam transaksi. Umpamanya sekarang Bapak Ibu lagi ada memerlukan solusi untuk membuka posisi, menutup posisi, atau sebaiknya buka posisi apa, pair apa, lalu sekarang karena sedang lagi call margin, solusinya bagaimana, apakah top up, apakah tidak, lalu yang lain-lainnya. Jadi tidak terbatas pertanyaannya nanti di sesi kedua. Nah, untuk sesi pertama kita akan segera mulai. Kembali lagi saya ingatkan bahwa tema kita di sesi 1 ini adalah mengenai perbedaan balance dengan equity di trading forex. Kita akan segera mulai pembahasan atau ulasan dari narasumber kita, Bapak Dr. Andreas Reza Aswin, MM. Silakan dimulai, Pak. Oke, selamat siang, Bapak dan Ibu. Saya akan coba cek apakah suara saya terdengar kurang keras atau justru terlalu keras. Silakan di chat kalau mungkin masih sudah terdengar, mungkin Pak Kadek yang ada di Bali. Terdengar jelas Pak katanya. Oke, dari Pak Adi. Oke, terima kasih Pak Adi, selamat siang. Baik, oke ada yang komplain, nggak ada gambarnya. Ya, baik Bapak dan Ibu semuanya, kita akan masuk ke dalam tema yang saat ini banyak sekali mendapatkan sorotan, baik dari para investor maupun para investor trader. Perbedaan balance dan equity di trading forex. Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa saat ini, sebentar, tapi gambarnya ada kan? Atau nggak ada gambarnya? Sudah ada, Pak. Oke, terima kasih. Jadi begini, banyak sekali marketing, konsultan, mentor, atau siapapun dia yang berusaha untuk membantu Bapak atau kebalikan justru menjerumuskan Bapak dan Ibu dalam bisnis ini pada saat Bapak dan Ibu tidak mengenal apa itu balance, apa itu equity. Karena keduanya ini sangat-sangat berbeda.
Banyak orang berpatokan selalu kepada balance dan tidak pernah berpatokan kepada equity. Tetapi sebenarnya apa sih balance dan apa sih equity? Oke, kalau kita lihat di dalam MT4 Bapak dan Ibu, lalu kita klik di MT4-nya ada di Windows atau di laptop, pasti tampilannya akan seperti ini misalnya. Oke. Ini kok yang ditampilin minus, ya biarin aja. Kita lagi tidak membahas open posisinya, tapi kita lagi membahas bagaimana kita bisa membaca balance, equity, margin, free margin, margin level. Itu semua artinya apa sih sebenarnya? Dan bagaimana dia bisa berpengaruh pada tradingan kita. Jadi kalau kita lihat di terminal, ya, MT4 yang kita klik terminalnya nanti akan keluar seperti ini. Di paling bawah yang warna abu-abu, ya. Kalau kita lihat yang paling bawah ini warna abu-abu, itu pasti akan terlihat adanya balance, equity, margin, free margin, dan margin level. Nah, kalau tampilannya itu di tampilannya di handphone itu atau di Android itu akan jauh lebih terlihat seperti ini. Dan kalau kita lihat itu pasti ada di paling atas adalah balance, equity, lalu free margin, margin level, dan margin. Nah, Bapak dan Ibu, banyak sekali orang selalu melihat balance-nya. Padahal balance itu tidak pernah akan bisa kita withdrawal. Jadi, yang ada sebenarnya yang namanya balance itu adalah suatu keadaan di mana equity kita belum ditradingkan. Contohnya, kita baru memasukkan uang. Maka di situ balance, equity itu sama semuanya. Itu mempunyai angka yang sama. Tetapi setelah ditradingkan, pasti yang akan bergerak itu adalah equity-nya. Dia bisa naik dan bisa turun, sedangkan balance pasti tetap. Karena balance itu adalah equity sebelum Bapak dan Ibu tradingkan. Jadi selama Bapak dan Ibu belum melakukan close position, pasti yang terjadi adalah balance-nya tidak pernah akan berubah. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat, keadaan inilah yang kadang-kadang dipergunakan oleh oknum dari broker manapun, baik di Indonesia maupun di luar negeri sama aja. Kenapa? Karena ketidaktahuan Bapak dan Ibu itu merupakan suatu peluang bagi mereka untuk bisa membuat Bapak dan Ibu terus mengeluarkan uang. Contohnya, pada saat balance itu harganya atau nilainya misalnya 10.000, lalu kita open posisi. Dan kita open posisi seperti tadi tuh, merah gitu. Karena kita udah bosen kali-kali. Lihat contoh warnanya biru semua, padahal di dalam trading itu kadang-kadang tidak seindah apa yang dilihat gitu, dan tidak segampang apa yang dilihat, dan tiba-tiba merah semuanya. Nah, pada saat merah semuanya biasanya equity turun. Kalau equity turun, biasanya yang dilakukan oleh para mentor atau para marketing atau konsultan Anda, itu biasanya mereka melakukan habis buy langsung di sell atau di lock. Mereka mengatakan ini tujuannya adalah untuk mengamankan equity yang ada. Padahal kalau Bapak dan Ibu tahu sebenarnya baik ketemu sell itu sudah clear posisinya, harusnya sudah tidak ada. Nah, balance-nya itu tidak akan berubah. Tetap saja misalnya 10.000 ya 10.000. Sementara equity-nya itu bisa tinggal cuma 3.000 atau bahkan $300. Kalau dilihat dari sini, sebenarnya yang kita harus perhatikan itu bukan balance-nya, tetapi equity-nya. Karena pada prinsipnya,
Equity itu adalah dana real Bapak dan Ibu. Jadi kalau kita trading, yang dilihat tuh equity-nya, bukan balance-nya. Saya nggak tahu dari mana. Mau para konsultan, mau para mentor, mau para marketing, IB di broker manapun juga, selalu mengatakan balance-nya. Balance itu adalah suatu equity yang belum ditradingkan. Saat sudah ditradingkan itu jadinya equity-nya yang berubah. Balance nggak akan berubah. Pada saat Anda close open posisinya, pasti balance sama equity akan sama. Bukannya equity-nya lari ke atas balance, enggak. Justru balance-nya yang ngejar equity biasanya. Dan yang sebenarnya Anda harus perhatikan adalah equity-nya. Karena equity itu adalah dana Anda yang sebenarnya. Untuk itu, apapun open posisi Anda, bagaimanapun strategi Anda, bagaimanapun trading plan Anda, tolong lihat equity Anda. Pada saat Anda gunakan open sell, lalu harga naik terus, equity akan turun. Yang Anda lihat equity-nya, balance-nya jangan pernah dilihat. Balance itu kan sebelum Anda melakukan transaksi. Dan yang Anda bisa withdraw saat ini, hari ini, detik ini, itu adalah equity. Balance itu biasanya hanya bisa-bisanya si konsultan, si mentor, si marketing atau apapun itu untuk mereka meminta Anda untuk top up. Mengapa demikian? Karena equity Anda sudah mulai tergerus. Nah, bagaimana equity Anda bisa tergerus? Sebenarnya di dalam bisnis forex itu kita mengenal adanya margin. Margin itu sebenarnya adalah uang yang dijaminkan di dalam suatu transaksi. Nah, karena uang itu dijaminkan, lalu yang akan naik dan turun itu adalah equity-nya. Yang di dalam hitung-hitungan MT4 atau di handphone Anda itu ada tulisan free margin. Free margin-nya itu yang akan bergerak. Marginnya itu adalah jaminannya. Jaminan pada saat Anda membeli suatu surat kontrak. Baik itu surat kontrak buy maupun surat kontrak sell. Itu sama saja. Nah, di setiap broker tentunya mempunyai leverage yang berbeda. Dan pada kesempatan yang lalu kita sudah bahas masalah leverage. Bagaimana leverage ini berbahaya bagi para pemula yang tiba-tiba dia diberikan leverage yang sangat besar. Mengapa demikian? Karena pada saat leverage-nya menjadi besar, Anda pasti akan membeli atau berbelanja lebih banyak. Open posisi Anda jauh lebih banyak. Dan tentunya pada saat harga tidak sesuai dengan apa yang Anda harapkan, tentunya ini akan membuat Anda mempunyai beban yang berat. Dan ujung-ujungnya equity-nya akan turun terus. Dan di situ juga Anda kadang-kadang langsung melihat, sayanglah, kenapa? Karena balance-nya masih ada sekitar 1 miliar. Lalu saya tanya, equity-nya berapa? Equity-nya tinggal 200 juta. Itu sebenarnya equity Anda, dana Anda sekarang yang real adalah 200 juta. Sedangkan 800 jutanya itu pasti dalam keadaan floating loss. Cobalah untuk melihat bahwa sistem leverage ini itu sebenarnya sama dengan kita diberi suatu kartu kredit. Pada saat kita berbelanja melebihi kapasitas yang kita punya, Anda sudah tahu kita pasti akan berhutang ujungnya. Tapi pada saat pendapatan kita jauh lebih banyak daripada pengeluaran kita karena kita belanjanya irit dan tidak banyak membuang-buang uang, kita akan melihat bahwa di akhir bulan kita pasti akan punya tabungan. Begitu juga dengan trading. Pada saat kita membelanjakan dengan volume yang tidak terlalu besar, ujungnya pasti kita akan profit kok. Tapi pada saat kita mulai boros atau dengan volume yang besar, tentunya kita akan mengalami suatu kerugian pada saat harga bergerak tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu. Baik, ini adalah
Di dalam slide kita bisa lihat bagaimana power of leverage. Kalau kita lihat bahwa kita mempunyai dana $1.000, itu kita dapat membeli barang senilai $100.000. Ini yang dinamakan leverage. Dan tentunya pada saat kita bertransaksi, yang $1.000 ini itu yang dinamakan dengan margin. Margin ini adalah dana untuk membeli surat kontrak tersebut. Bapak dan Ibu, tentunya leverage ini bisa berubah-ubah. Bisa 1:100, 1:200, 1:500, bahkan ada yang 1:3.000. Hati-hati dengan leverage, karena leverage ini membuat jaminan atau marginnya menjadi kecil. Pada saat kita mempunyai margin yang sangat kecil atau dana penjaminnya diperkecil, maka kita akan belanja lebih banyak. Memang di suatu sisi kita bisa mengatakan bahwa apabila leverage-nya besar, kita mempunyai peluang untuk lebih banyak open, tetapi itu hanya untuk profesional. Bagi yang belum profesional, tolong ikutin money management rules. Jika tidak, tentunya ini akan berujung pada kekalahan. Dan ujung-ujungnya pasti Anda akan loss. Bapak dan Ibu, bagaimana sih kita bisa sempat jadi margin call? Yang dinamakan margin call itu adalah di mana uang kita sudah tidak mencukupi lagi. Katakanlah kita mempunyai uang yang cukup, gitu ya. Lalu kita bertransaksi, misalnya kita punya uang $10.000 US dollar. Lalu kita open 1 lot. Otomatis. Itu pasti Bapak dan Ibu bisa melihat bahwa ada jumlah equity-nya berapa saat itu? Equity misalnya $10.000 US dollar, ya kan? Lalu pada saat kita buy 1 lot, ternyata ada 1.000 US dollar. Dan apabila ini kita mulai open posisi, kita bisa akan melihat margin levelnya. Karena pada prinsipnya equity dibagi margin dan dikali 100% itu adalah margin levelnya. Jadi kalau Bapak dan Ibu trading, lebih mudah gimana, Riz? Lebih mudah lihat saja margin levelnya. Margin level itu apabila di broker lokal, itu Anda bisa melihat tidak boleh kurang dari 100%. Ingat ya, Bapak dan Ibu, di broker lokal biasanya dia pakai leverage 1:100, sehingga Anda nggak boleh kurang dari 100%. Tapi kalau di broker luar, karena marginnya lebih kecil, tentunya margin levelnya tidak boleh kurang dari 2.000 atau 1.000. Lebih gampangnya kita ngomong 1.000%. Mengapa 1.000%? Karena memang marginnya kecil sekali. Dengan uang yang sama dengan margin yang kecil, tentu margin levelnya menjadi besar. Dan apabila ini kita samakan, maka pada saat Anda trading di broker luar dengan leverage misalnya 1:1000 misalnya, tentunya kita tidak boleh kurang margin levelnya dari 1.000%. Tetapi di broker lokal, Anda harus mulai hati-hati pada saat margin levelnya sudah mulai mendekati 100%. Di bawah 100%, tentunya orang mengatakan sebagai margin call. Margin Anda mulai tidak cukup karena
equity-nya sudah tidak ada dan margin jaminannya itu yang akan diambil oleh pergerakan market. Begitu juga dengan di broker luar yang mempunyai leverage lebih dari 1/500 misalnya. Itu hitungannya bisa 1/500. Itu akan bermasalah apabila sudah mulai mencapai di 2000%. Atau lebih gampangnya 1000%. Di bawah 1000% tandanya margin Anda sudah dimakan oleh market. Karena apa? Equity Anda sudah berkurang di situ. Apa yang dia katakan dengan stop out level atau auto cut atau tiba-tiba Anda pernah hilang, Anda nge-buy lalu harga turun tiba-tiba pagi-pagi semua udah hilang semuanya. Itu namanya stop out level. Itu biasanya untuk broker-broker luar negeri itu biasanya 10%. 10% dari margin, bukan 10% dari equity Bapak dan Ibu. Jadi marginnya berapa? Misalnya marginnya Anda masukin 1 miliar, tapi Anda trading misalnya satu lot $1.000 misalnya. Stop out-nya itu biasanya 10-20% dari margin. Jadi dari $1.000 itu stop out-nya biasanya ya 10%. Tandanya pada saat Anda tinggal $100 itu akan hilang semua open posisi Anda. Di broker lokal biasanya antara 20-30%. Dia udah lakukan stop out. Jadi kalau misalnya uangnya 1 miliar tapi trading 1 lot lalu salah misalnya, uang yang tersisa itu biasanya hanya cuman 20% dari 1.000, sekitar $200. Pada saat harga tidak sesuai dengan harapan Bapak dan Ibu dan menghabiskan equity yang ada. Jadi intinya adalah Bapak dan Ibu mulai mengerti, mulai tahu bagaimana kesehatan dari tradingan kita. Yang pertama adalah ada baiknya Bapak tidak melihat balance-nya. Balance itu adalah dana Anda sebelum ditradingkan dan itu nggak penting-penting banget kalau menurut saya. Yang terpenting adalah pada saat Anda trading, Anda harus melihat equity-nya. Equity Anda bertambah atau berkurang. Kalau berkurang sampai berapa? Kalau bertambah, kita nggak usah ngomong karena itu adalah profit. Nah, untuk itu ada baiknya kita melihat dengan equity yang ada. Equity yang ada adalah dana real yang Anda bisa tarik kapanpun Anda mau. Anda close lalu Anda tarik dananya itu dari equity. Jadi kalau ada orang yang mengatakan sayang nih balance-nya masih ada 1 miliar gitu ya. Tapi Anda lihat equity Anda berapa? Equity Anda cuma sekitar 100 juta. Itu sebenarnya tradingnya nggak pinter-pinter banget gitu loh. Kenapa? Karena yang dibanggakan balance-nya. Balance itu masa lalu. Sama aja seperti yang jagoan-jagoan trader ngomong dulu sih saya jangan ngomong dulu gitu. Hari ini udah bisa trading belum gitu. Hari ini bisa profit belum gitu. Jangan pernah melihat historical gitu. Karena kalau kita lihat historical GCG aja kabur gitu loh. Lalu MIA juga nggak bisa bayar. Besok-besok lagi apa? Net 89 gitu. Sama aja. Apapun itu. Yang namanya money game pasti melihatnya historical. Ke belakang. Nggak pernah lihat yang ke depan. Dan memang agak sulit untuk memprediksikan ke depan, tetapi pada prinsipnya Bapak dan Ibu yang bisa maju tentunya selalu berpikir dan melakukan suatu strategi trading ke depannya. Gitu. Dan yang terakhir adalah bagaimana mengukur kesehatan daripada tradingan kita yang sedang berjalan. Bapak dan Ibu bisa lihat margin levelnya. Selama margin level itu di broker lokal itu masih ada di atas 100%, buat saya sih so-so baik lah, normal lah. Tapi apabila di bawah 100%, Anda udah mulai hati-hati. Itu masalahnya cuma 2. Anda mau top up atau Anda mau close sebagian open posisinya. Supaya apa? Kalau kita lihat margin level itu rumusnya adalah equity dibagi margin kali 100%. Secara otomatis, maka
Kalau margin levelnya mau naik, equity-nya ditambah. Tapi kalau nggak mau ditambah equity-nya, Anda marginnya harus dikurangin. Artinya open posisinya harus di-cut. Permasalahannya para newbie atau pemula, trader pemula, itu nggak mau lakukan kedua-duanya. Yang pertama, nggak mau top up. Yang kedua, marginnya nggak mau di-cut gitu. Senangnya berharap dan bertanya sama orang yang mempunyai suatu arah market yang sama. Kadang-kadang ini yang membuat Bapak dan Ibu akhirnya berharap gitu loh. Sebenarnya trading itu nggak ada urusannya sama orang, nggak ada urusannya dengan daily signal. Yang urusannya adalah Anda bagaimana trading dengan benar. Nanti kita akan bahas di sesi kedua. Dan khusus untuk yang di broker internasional, ada baiknya Anda melihat margin level ini di atas $1.000. Pada saat sudah mendekati $1.000, pada saat sudah mendekati 1.000% atau bahkan di bawah 1.000%, Anda ada baiknya mulai berpikir untuk top up atau untuk meng-cut sebagian open posisi Anda. Tapi kalau masih di atas 1.000, apalagi masih 4.000, 5.000, bahkan 10.000, nggak usah dipikirin kalau menurut saya. Trading aja, tidur aja. Oke? Dan yang terakhir adalah margin level Anda akan menjadi stop out atau menghilang semuanya tradingan Anda dalam waktu hitungan detik apabila margin levelnya sudah menyentuh 10-30%. Siap-siap untuk hilang. Pada saat Anda tidak melakukan top up atau tidak melakukan close open posisi. Marketing Anda, konsultan Anda, biasanya menyarankan Anda untuk top up. Padahal Anda nggak top up nggak masalah. Yang penting open position Anda kurangi, itu bisa menaikkan margin level. Nggak perlu juga di cut loss. Tapi yang terbaik gimana, Riz? Yang terbaik adalah Anda top up, lalu Anda juga harus kurangi open posisinya. Kenapa? Karena bebannya pasti itu berat. Perhitungan money managementnya pasti nggak pas. Karena sejauh apapun ditariknya, itu biasanya margin levelnya itu atau drawdown-nya itu biasanya nggak akan lebih dari 5%. Kenapa itu bisa terjadi? Nanti kita akan bicarakan di sesi kedua. Bapak dan Ibu, intinya adalah di dalam trading kita jangan pernah melihat orang lain. Biasanya para trader itu paling senang lihat rumput tetangga. Paling senang ngelihat trader yang mempunyai resiko yang besar. Sebenarnya kalau mereka mengerti money management sih nggak masalah. Kalau nggak mengerti dan uangnya juga terbatas, ini akan menjadi bahaya. Kenapa? Setiap orang mempunyai strategi trading sendiri, mempunyai equity sendiri, kepentingannya sendiri, dan yang jelas dia punya perencanaan dalam trading sendiri. Sehingga kita tidak perlu lihat orang lain. Yang terbaik adalah buat diri Anda mempunyai suatu trading system yang baik. Sehingga kita bisa menjaga equity kita dan kita juga bisa menjaga margin level kita pada saat kita trading. Nah, tentunya saya cuma berharap Bapak dan Ibu tidak menjadi jenis trader yang seperti Sultan, yang selalu membeli di harga mahal dan menjualnya di harga yang murah. Oke. Terima kasih Bapak dan Ibu. Apabila ada pertanyaan, silakan chat saja dan kami akan coba menjawabnya. Silakan Pak Joshua. Baik, terima kasih Pak Reza untuk penjelasan di sesi pertama ini mengenai perbedaan balance dan equity. Silakan Bapak Ibu jika ada yang mau bertanya mengenai khusus tema ini, silakan chat kami. Dan sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa, ada yang saya mau tanyakan Pak sehubungan dengan banyak sekali pertanyaan ini ditujukan kepada Oracle Strategi ya. Salah satunya begini Pak, bisakah dikatakan bahwa kalau equity dan balance itu
maknanya adalah equity itu uang yang sekarang, balance itu uang yang sebelumnya. Gimana kira-kira? Oke, baik Pak Joshua. Balance itu adalah uang yang sebelumnya dan equity adalah uang yang sekarang. Itu benar. Karena pada prinsipnya balance itu adalah sebenarnya buat saya itu adalah uang hayal. Uang yang nggak pernah kita bisa withdraw. Ya. Uang yang hanya ada di dalam catatan sebelum kita melakukan suatu transaksi. Sama seperti contohnya Bapak mungkin soal tabungan misalnya. Saya yakin tiap hari Bapak ada uang yang ditabungkan. Tetapi yang di print di dalam buku tabungan Pak Joshua itu adalah balance kalau menurut saya. Karena apa? Yang realnya itu kan belum dicetak. Ya. Belum yang update. Nah, yang update itu kan bisa lebih kurang dari yang sudah dicetak di dalam buku tabungan atau justru melebihi. Kalau Bapak nabung lebih tentunya. Kalau Bapak mengambil tentunya lebih kurang. Jadi balance ini nggak bisa menjadi patokan, tapi hanya bisa menjadi kita tahu sebenarnya. Sebelum trading tuh kita sebenarnya berapa sih uangnya? Iya. Kira cuma itu. Sebagai batas kira-kira. Oke, terima kasih Pak Reza. Ya. Oke Pak Reza. Saya akan bacakan pertanyaan pertama yang sudah masuk ke kami dari Pak Sembiring. Selamat sore Pak Reza. Bisa pusing juga ya Pak. Bagaimana kalau posisi trading mengalami floating loss dan equity drop hingga menyentuh angka di bawah use margin atau menyentuh indikasi margin level 100%? Kira-kira bagaimana ya Pak? Oke, silakan Pak Reza. Oke, baik. Terima kasih Pak Sembiring. Apa kabar Pak? Yang penting Bapak sehat ya Pak ya. Kalau uang bisa dicari Pak, kalau sehat itu yang sulit. Kita kadang-kadang terlalu banyak mikirin uang sehingga pada suatu saat kita lupa sama kesehatan kita. Dan pas kita punya uang banyak, kadang-kadang kita sakit. Jadi nggak bisa menikmati juga ya Pak ya. Karena kalau kita lihat dari hitung-hitungan lucu-lucuannya pada saat kita masih muda ya Pak, kita punya tenaga dan kita punya waktu, tapi kita nggak pernah punya uang. Nah biasanya tuh kalau lagi sedang berkarir gitu ya, itu biasanya yang jelas kita punya tenaga ya, kita punya uang, tapi kita nggak punya waktu. Biasanya seperti itu. Nah, masalahnya kalau kita udah tua, Pak, biasanya kita punya waktu yang banyak. Kita punya uang yang banyak. Tapi kita nggak punya tenaga yang banyak. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nikmatin tuh uang yang kita dapat. Jadi gini, Pak Sembiring. Kalau kita berbicara masalah trading, kita melihat bahwa sehat enggaknya sih pada saat kita trading, lihat aja di margin levelnya, Pak. Kalau Bapak di trading di broker luar, ya Bapak tinggal lihat dia di atas 1000 atau di bawah 1000. Tapi kalau misalnya di broker lokal, Bapak tinggal lihat di atas 100 apa di bawah 100. Oke. Permasalahannya ada gimana Riz kalau misalnya kita sudah masuk di broker luar misalnya dan kita udah di bawah 1000% margin levelnya. Lalu kalau di broker lokal kita ada di bawah 100%, gimana cara ngatasinnya? Baik Pak, sebenarnya balik lagi kepada rumusnya margin level. Margin level itu adalah equity dibagi margin dikali 100%. Kita udah lihat Pak, equity kita berapa. Karena kalau kita trading buy lalu harganya turun terus atau kita sell harganya naik terus, ini biasanya saya nggak enak nih kalau ngomong sell terus harganya naik terus, itu tentunya biasanya nge-sell gold terus harganya naik terus gitu kan. Nggak apa bercanda. Nah itu equity-nya turun terus gitu, terus kita average terus sehingga margin yang di bawahnya ini pembaginya jadi besar. Ya. Kalau pembaginya makin besar Pak, dan equity-nya makin turun, otomatis persentasenya kan jadi turun Pak. Nah caranya gimana Riz biar aman? Ya cuma 2 Pak. Bapak harus top up supaya equity-nya nambah. Kalau equity-nya nambah, margin-nya tetap, otomatis margin levelnya naik Pak. Bapak aman.
Permasalahannya nggak mau top up, Riz. Oke, kalau nggak mau top up, open posisinya di cut loss, Pak, sebagian. Supaya margin levelnya naik, gitu. Hanya 2 itu yang bisa saya sarankan. Lalu Bapak pasti akan nanya sama saya, menurut kamu, Riz, yang terbaik yang opsi mana? Saya bilang opsi yang paling baik yang nomor 3, Pak. Bapak top up sama Bapak kurangi open posisinya. Itu udah pasti aman, nggak mungkin nggak, Pak. Tapi yang jadi permasalahan yang dipilih oleh para investor biasanya nggak mau top up, tapi juga nggak mau nge-cut open posisinya. Kenapa? Karena sayang. Bapak dan Ibu, coba lihat lagi. Kadang-kadang kita harus melakukan cut loss pada saat kita mulai melakukan suatu kesalahan. Karena pada saat kita cut loss, kita masih mempunyai uang untuk melakukan trading kembali dengan benar. Yang jadi repot adalah kita selalu bilang bahwa jangan sayang. Bapak dan Ibu, saya sudah beratus-ratus kali bahkan beribu-ribu kali melihat akun yang habis itu gara-gara berawal dari kata sayang. Gitu. Jadi baiknya adalah apabila salah sudah saja cut. Lalu nanti pasti ada peluang lagi. Jangan takut kehilangan peluang. Karena mulai dari tahun 1970 sampai hari ini peluang itu ada terus, Pak. Setiap hari ada. Permasalahannya uangnya setiap hari belum tentu ada. Dan ini yang jadi permasalahan sehingga Bapak dan Ibu harusnya mulai kita berpikir sedikit jernih bahwa peluang pasti akan datang setiap hari. Karena setiap busway yang lewat pasti akan ada busway lagi yang lain, nggak perlu kita kejar-kejar. Ya. Tapi masalahnya kita punya uang nggak? Kita punya equity-nya nggak? Kalau kita nggak ada equity, kita nggak akan bisa mengambil peluang tersebut. Ada baiknya kita coba lihat kembali bahwa setiap hari pasti ada peluang, tapi setiap hari belum tentu ada uang. Oke, terima kasih Pak Joshua. Iya, oke Pak. Ya. Sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan dari member yang lain, saya teringat ini juga Pak, bahwa seringkali ketika member-member Oracle baru bergabung, mereka menceritakan masa lalu yang buruk sekali, bagaimana mereka dahulu trading tanpa pemahaman yang benar. Sehingga salah satu modus yang suka disampaikan marketing atau konsultannya adalah mengenai balance ini, ya artinya balance ini selalu diterangkan oleh para marketing atau konsultan tersebut seolah-olah baik-baik saja gitu. Nah, ada kalanya juga, jadi saya juga mengerti bahwa pemahaman balance dan equity yang kurang sempurna ini jadi wilayah abu-abu yang dipakai oleh para marketing tersebut untuk ujung-ujungnya modusnya adalah untuk minta tambah dana. Jadi ada satu kejadian atau sering kali yang saya dengar ceritanya begini Pak. Posisinya locking semuanya, balance-nya besar, equity-nya tentu merosot di bawah. Tetapi marketingnya bilang ke investor, tenang aja Pak, kita masih untung katanya. Tapi minta tambah dana untuk lepas locking. Nah, modus-modus seperti itu yang seringkali diceritakan oleh member-member Oracle yang sudah jadi member sekarang. Mereka dulu cerita nih, bahwa dulu tuh marketing itu sering melakukan itu. Katanya aman, balance-nya bertambah dari sebelumnya. Tapi kok disuruh top up? Nah ini. Jadi ya tentu saja si investor atau klien akan bingung. Katanya aman, dananya naik, balance-nya naik, kok disuruh top up untuk lepas locking. Nah, hal-hal seperti ini wilayah abu-abunya Pak. Bagaimana supaya semua yang mengikuti webinar ini akhirnya clear bahwa seperti yang Pak Reza bilang tadi, equity yang penting bukan balance. Nah, bagaimana bisa mungkin Bapak ulangi lagi Pak Reza, karena hampir 50% tadi banyak yang belum mengikuti penjelasan Bapak yang pertama.
Oke, Silakan baik. Pak. Oke, baik. Terima kasih Pak Joshua. Ya. Memang kalau kita berbicara masalah balance dan equity, kenakalan marketing, baik lokal maupun luar sama aja. Karena yang di luar juga banyak yang ngomongnya pengelola dana gitu ya. Begitu dananya dimasukin, lalu mereka trading, mereka juga pakai cara yang sama. Bapak Ibu tenang aja. Kenapa? Karena balance-nya masih besar nih. Kita pernah untung 1 miliar. Lalu equity sekarang nih, kebetulan kita di locking nih. Kalau di locking, kita perlu dana untuk membuka lockingnya. Itu adalah trik-trik cara mereka untuk berbicara. Yang sebenarnya adalah mereka meminta dana untuk mengambil suatu peluang kembali. Karena untuk masuk ke dalam suatu peluang yang baru, itu kan perlu dana. Ya. Karena perlu equity baru, karena perlu uang baru, tentunya dia berharap bahwa dia dapat mengembalikan apa yang pernah loss. Atau dia salah mengambil open posisi. Bapak dan Ibu, yang dikatakan balance, itu sebaiknya Bapak dan Ibu saat punya open posisi, jangan pernah lihat balance ya. Lihatlah equity. Karena kalau uang pertama kali masuk itu namanya deposit. Kalau sudah clear semuanya, makanya balance sama equity itu sama jumlahnya. Bisa lebih tinggi, bisa lebih rendah dari deposit awal. Kalau Anda untung, tentunya balance-nya dan equity-nya akan lebih tinggi dari deposit awal. Nah, dari situ baru kita bicara equity. Equity inilah yang kadang-kadang kita lupa bahwa equity ini adalah uang yang dapat kita withdrawal. Uang yang dapat kita tarik kapanpun kita mau. Jadi jangan pernah terbawa atau terpengaruh dengan janji-janji konsultan, marketing, mentor, bahkan orang yang berani tradingkan uang Anda. Yang banyak nih sekarang di sosial media nih, dari mulai beduk subuh sampai subuh lagi tuh tradingan semuanya biru semuanya gitu. Bapak dan Ibu, kita perlu tahu bahwa zaman sekarang tuh gampang sekali mau bikin pakai, jangankan membuat statement dengan Photoshop gitu loh. Orang kita pakai face apps aja, seorang yang biasa-biasa aja bisa menjadi seorang artis Korea gitu dengan adanya aplikasi tersebut. Jadi jangan pernah percaya sama seperti itu. Yang Anda perlu percaya adalah lihat saja bagaimana perjalanan dia. Buka saja namanya di Google. Ada atau enggak, cuman itu aja. Lalu dia punya track record seperti apa. Dan kalau emang jago-jago banget, harusnya udah banyak dipakai di lembaga keuangan. Tapi siapa yang mau pakai dia? Kalau misalnya kita melihat bahwa track record itu sebenarnya suatu manipulasi aja. Apapun itu, yang terbaik adalah Bapak dan Ibu lakukan sendiri. Karena pada saat Bapak dan Ibu lakukan sendiri, Bapak akan tahu bedanya balance dan equity. Equity itu adalah dana real. Sedangkan balance adalah dana yang masa lalu atau yang semu yang Anda nggak bakal bisa tarik sampai kapanpun. Oke, makasih Pak Joshua. Iya, baik Pak Reza. Ya, pertanyaan berikutnya dari Pak Vio. Pak Vio bertanya begini, kalau dibilang cut loss, apabila kita locking, yang mana yang harus di-cut? Apabila sell di atas dan buy di bawah? Silakan Pak Reza. Halo, selamat siang Pak Vio atau Bu Vio ya. Ini pertanyaan bagus banget. Saya jarang dapat pertanyaan yang seperti ini. Kenapa? Karena pada prinsipnya orang yang bertanya seperti ini itu biasanya sudah jam tradingnya udah kelewat bagus ini. Anda punya buy di atas, Anda punya sell di bawah. Lalu saya mau tanya, harganya ada di mana? Di bawah, di tengah, atau justru di atas? Oke, misalnya kita ambil
harganya ada di tengah-tengah. Jadi katakanlah buy-nya di 100, sell-nya di 50, harga running di 75. Jadi dua-duanya loss tuh. Kan biasanya gitu tuh kalau kita trading. Nah, lalu pertanyaan saya adalah sederhana sebenarnya. Pertanyaan Vivio sederhana kali itu. Mau yang dibuang tuh yang buy-nya atau yang sell-nya? Justru saya akan bertanya dulu sama Bapak dan Ibu, harga mau kemana? Kalau memang harganya mau ke atas, sell-nya buang, Pak. Jika harganya mau ke bawah, buy-nya yang di cut loss, Bu. Jadi intinya gampangnya adalah Bapak dan Ibu pada saat kita mau open posisi, sebenarnya kita harus tahu arah gedenya mau kemana. Risk kan susah untuk menentukan arah besarnya. Kita akan jawab di sesi kedua. Bagaimana menentukan arah besarnya? Kalau kita nggak tahu arah besarnya, itu sebenarnya makanannya marketing sama pengelola dana yang ada di Facebook yang kaleng-kaleng begitu. Yang intinya mereka cuma mengandalkan pokoknya buy, kalau salah dikit lock gitu kan. Yang penting equity aman. Aman gimana? Anda ketemu buy sama sell itu Anda udah ngabisin, let's say katakanlah mau broker luar nggak ada komisinya, tapi Anda nggak hitung spreadnya berapa. Nggak ada swapnya, tapi Anda nggak hitung lebar spreadnya berapa. Kalau Anda pakai broker locker, Anda nggak hitung swapnya berapa dan komisinya setiap buy dan setiap sell. Bapak dan Ibu, hati-hati di dalam trading, karena saat Anda melakukan buy, Anda harus mengerti kenapa harus buy dan di mana harus buy-nya. Kita akan bahas di sesi 2 ya Pak ya. Ya Bu, oke. Terima kasih Pak Joshua. Baik Pak. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Laurentius. Ini pertanyaan juga mirip-mirip dengan Pak atau Bu Vio tadi. Kalau posisi hanya satu, equity sudah mengkhawatirkan. Apakah top up atau cut loss, Pak? Silakan, Pak. Oke, Bapak Laurentius, selamat sore, Pak. Baik. Kalau ada posisi hanya satu, lalu equity mengkhawatirkan. Ini saya akan tanya sebenarnya. Ini posisinya opennya volumenya pasti besar. Pasti besar. Kenapa? Karena kalau nggak besar, pasti equity-nya nggak mengkhawatirkan. Karena open posisinya hanya satu. Pasti equity-nya sedikit, volumenya besar. Atau equity-nya besar, tapi volumenya juga besar sekali. Dan ini tentunya buat saya, ini cukup berbahaya. Bagaimana cara yang gampang? Cara yang gampang adalah, Pak, open posisinya di cut sebagian. Memang bisa risk ya. Katakanlah saya langsung buy 5 lot misalnya. Saya mau kan saya harus close tuh. Ya di close-nya 4 lot aja, Pak. Jadi cuma 1 lot. Kalau Bapak open posisi 1 lot, ya Bapak close-nya itu bisa 0,7. Jadi begitu Anda mau close, itu ada untuk lihat volumenya. Volumenya Anda turunin. Yang tadinya Anda buy 10 lot misalnya, harus cut di close 10 lot. Jangan di close-nya cuma 7 lot misalnya. Atau 9 lot, sisain 1 lot. Kalau Anda trading 1 lot misalnya, Anda harus buang 0,9. Ya sudah, volumenya pada saat Anda mau close, Anda kurangin volumenya. Jangan 1 lot, jadi 0,9. Jadi yang open hanya 0,1. Itu pasti akan membantu karena margin levelnya pasti akan naik. Kalau Bapak tidak mau top up. Tapi kalau Bapak mau top up, ada baiknya Pak, yuk lihat kembali. Jangan sampai top up-nya berkali-kali. Karena pada prinsipnya trading itu sebaiknya nggak top up ya Pak ya. Bagaimana caranya kita akan bicarakan di sesi kedua. Bagaimana trading nggak perlu pakai top up-an. Oke, silakan Pak Joshua. Baik. Oke, kemudian dari Pak Daniel Pasedan. Selamat sore juga. Pertanyaannya, ini pernyataan ini sebenarnya Pak. Mohon dikoreksi jika pemahaman saya keliru. Batas aman untuk ditradingkan adalah 20% dari equity, bukan dari balance. Silakan. Oke, selamat sore Pak Daniel. Apa kabar ya Pak? Selamat sore Pak. Oke,
Kalau kita mau trading Pak, sebenarnya bukan berbicara masalah persentasenya ya Pak ya. Kalau Bapak lihat seperti ini, kalau menurut saya, ini masuknya ke money management. Money managementnya bukan begini Pak, ceritanya bukan begini. Tapi yang Bapak harus selalu pikirkan adalah, pada saat kita beli atau jual, nggak mungkin kita nggak floating. Karena sehebat-hebatnya, ya, sehebat-hebatnya titel mentor yang dari ujung depan namanya sampai ujung belakangnya, itu titelnya doang Pak, gitu loh. Kalau trading mah pasti aja ada floating, ya nggak mungkin nggak, gitu. Jadi yang bagus itu adalah pada saat dia open, floatingnya itu tidak melebihi 10% dari equity Pak. Tidak lebih dari 10%. Terus kalau lebih dari 20%, ya oke lah, nggak boleh lebih dari 20% floatingnya Pak. Jadi misalnya Bapak punya uang 10.000 gitu. Ya kira-kira floatingnya jangan lebih dari 2.000 Pak. Floatingnya ya Pak. Kalau Bapak bisa ambil itu, ya rata-rata floating misalnya cuma 1, 2%, 3%, atau bahkan 5%, habis itu Anda profit, itu namanya drawdown. Drawdown Anda bagus sekali itu. Artinya apa? Arahnya benar, entry-nya benar. Pak, yang seperti itu banyak dicari. Dan kami sedang cari master trader yang seperti itu. Tujuannya apa? Tujuannya untuk mendapat follower yang miliaran, bahkan puluhan miliar. Tentunya semuanya tergantung dari tradingan Bapak dan Ibu. Drawdown-nya harus kecil, walaupun ROI-nya tidak terlalu besar. Banyak dari trader, investor, kepingin ROI-nya gede, tapi nggak pernah lihat drawdown-nya. Karena kalau drawdown itu resiko sebenarnya. Resiko yang harus Bapak dan Ibu hadapi dalam setiap kali trading. Setiap kali open posisi, drawdown-nya berapa? 20%. Tandanya apa? Resikonya 20% Pak. Dan kalau ini sampai terjadi, setiap open resiko 20%, 30% buat saya, trader ini adalah high risk. High risk itu biasanya ngelola uang-uang kecil. Uang-uang gede itu yang dicari yang pasti low risk. Mereka pasti untungnya cuma sekitar 5-10% itu udah cukup Pak. Tapi berulang selama bertahun-tahun. Dan drawdown mereka pasti kecil, paling cuma 5%, paling banter sekitar 15%. Nggak pernah lebih dari 20%. Itu adalah master trader yang kami cari, dan selama ini kami memproduksi master trader yang seperti itu. Oke, terima kasih Pak Joshua. Baik, Pak. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Sudika. Selamat sore Pak Sudika. Pertanyaannya, bagaimana cara kita menghitung entry agar equity kita aman? Terima kasih. Ya, ini sebenarnya sudah dijawab Pak Reza, tapi Pak Reza akan coba jawab lagi. Silakan Pak. Oke, Pak Sudika, selamat sore Pak. Kalau kita berbicara masalah bagaimana cara kita menghitung entry agar equity kita aman, tentu hitungannya adalah money management Pak. Money management itu bukan berbicara masalah berapa banyak yang harus kita entry, tetapi pengertiannya adalah money management rules. Ada aturan mainnya Pak dalam kita, tidak hanya misalnya kalau 10.000 kita bisa enter cuma 0,2, enggak seperti itu Pak. Money management itu berbicara masalah aturan main. Selain perhitungan, dia juga berbicara masalah kaidah-kaidah apa yang harus dibuat sehingga Anda trading Anda nggak perlu top up sampai kapanpun. Kok bisa kayak gitu? Di sesi kedua saya akan jawab pertanyaan Bapak, bagaimana cara trading, masukin uang sekali tapi withdrawnya berkali-kali. Iya. Silahkan Pak Joshua. Baik. Kemudian pertanyaan berikutnya dari Pak Laurentius. Satu lagi Pak, kalau saya punya equity kuat dan banyak, main hanya satu posisi, apakah bisa kalau posisi itu kita biarkan saja entah mau naik atau turun, tetapi begitu profit baru kita take profit?
Wah, ini bicara profitnya lama atau cepat ini. Ya, kira-kira begitu. Tapi silakan Pak Reja untuk menanggapi. Oke, baik Pak Laurentius. Bagus sekali pertanyaannya Pak. Bagus banget. Karena saya pernah ada di posisi Bapak untuk membuktikan bahwa teori yang saya buat adalah benar. Karena untuk membuat suatu teori dan metode yang teruji dan tentunya bergaransi, Pak. Itu kan banyak banget nih metode-metode gitu dikeluarin. Kalau uangnya nggak habis ya bilang, ya kita kan nggak tahu Pak marketnya mau kemana gitu. Kalau saya bilang, seorang mentor kalau nggak tahu marketnya mau kemana nggak usah jadi mentor gitu. Iya. Marketnya kita harus tahu, dan kalau kita salah pun kita harus memberikan suatu garansi kepada investor gitu loh. Bahwa kalau kita menggunakan suatu metode yang kita udah publish gitu ya, udah kita kasih tahu ke yang belajar dan terjadi suatu udah ngikutin metode kita terus ternyata uangnya hilang juga gitu. Ya itu harus kita ganti lah Pak gitu. Teorinya gampangnya garansi seperti itu. Tapi pertanyaan Bapak ini memang benar. Kalau kita punya uang yang banyak, lalu kita open satu posisi, lalu kita diamkan saja, lalu nanti harga itu misal kita buy, harga itu turun, nanti toh naik juga. Benar Pak, benar nggak salah itu. Nggak akan habis. Kenapa? Karena pada prinsipnya harga itu naik turun. Bapak lihat aja kok. Tahun 2008 sampai 2011, itu waktu itu harga gold itu masih di 1.000 Pak. Dia terbang selama 3 tahun, ingat ya Pak, selama 3 tahun dia terbang dari 1.000 ke 1.900. Berapa besar tuh Pak? Kalau kita satu lot, kita bisa untung 90.000 US dollar. Satu lot kita bisa untung 900 juta gitu. Itu pada saat itu sih gampang banget cari duit gitu loh. Pokoknya emas harus di buy naik gitu loh. Dan ini sepertinya udah kelihatan seperti sekarang. Tapi dari 1.900 Pak, gold itu jatuh kembali ke 1.040 kalau Bapak lihat dalam perjalanannya. Dan hari ini dia naik lagi ke 1.800. Pak, kalau uangnya cukup, diemin aja sih ketemu Pak. Gitu. Nggak masalah. Dan justru inilah yang saya akan bahas di sesi kedua. Bagaimana dengan money management atau cara trading yang benar, sehingga Bapak cuma masukin uang sekali ya, dan nggak boleh withdraw, tapi setiap bulan harus nggak boleh top up, tapi setiap bulan harus withdraw. Anda cuma masukin uang sekali. Bagaimana caranya kita akan bahas di sesi 2. Silakan Pak Joshua. Baik, oke. Terima kasih Pak Reza untuk penjelasannya dan jawaban terakhir dari pertanyaan Pak Laurentius tadi mengakhiri sesi pertama kita. Nah, kita akan segera masuk dalam sesi yang kedua mengenai bagaimana cara trading yang baik, di mana top up 1 kali atau deposit 1 kali, tapi withdraw berkali-kali. Nah, tentunya ini berhubungan juga nanti dengan pertanyaan-pertanyaan dari Pak Sudika, pertanyaan-pertanyaan dari Pak Daniel juga nanti akan coba dibahas lebih detail lagi oleh Pak Reza di sesi kedua ini. Baik Bapak Ibu, kita akan segera masuk ke dalam sesi kedua mengenai bagaimana cara trading yang baik sehingga bisa depo 1 kali dan withdraw berkali-kali. Silakan Pak Reza. Baik, terima kasih Pak Joshua. Bapak dan Ibu, virus corona benar-benar membuat seluruh negara shutdown, lalu ujung-ujungnya pertumbuhan ekonomi di seluruh negara bergerak negatif. Kita sudah dengar bahwa negara tetangga kita yang namanya Singapura itu sudah resesi. Yang negara tetangga yang namanya Malaysia itu udah resesi. Kita tinggal sebentar lagi nih GDP-nya dirilis, kita juga bisa jadi kita terresesi. Apa sih resesi? GDP-nya 2 kali minus. Itu udah pasti resesi. Dan pada saat resesi seperti itu, kita sudah tahu bahwa ekonomi pasti akan down. Dan kalau ekonomi down, hanya ada 2 yang paling diuntungkan, yaitu adalah bisnis forex sama bisnis money game. Gitu. Saham mah udah nggak mungkin dah. Saham itu Bapak bisa lihat down di mana-mana gitu loh.
bentar lagi juga naik, nanti juga down lagi kok gitu. Dan orang boleh komplain sama saya gitu, bilang bahwa ya nanti kan ya nggak ngerti aja saham segala macamnya. Berapa sih keuntungan saham gitu loh? 1 tahunnya 30% gitu. Dan itu juga 1 tahun kan. Tapi kalau kita lihat bahwa keuntungan forex itu bisa sampai 60%. Kalau 1 bulan tuh untungnya cuma 5% di forex, dikali 12, itu jelas-jelas itu 60% gitu. Hebat-hebatnya saham paling berapa sih? Modalnya juga banding 1, mahal banget. Nggak lama kemudian banyak nih yang komplain nih di yang di komen yang nggak suka bahwa kalau saham dijelek-jelekin gitu. Enggak lah, saya nggak ngomong jelek, tapi emang jelek harganya gitu. Buktinya Beni Cokro juga ngegoreng pasar. Siapa yang berani goreng pasar, ngegoreng di forex? Nggak ada gitu loh. Nggak ada yang bisa kecuali memang petinggi-petinggi di ekonomi dunia, mau baik bank sentral maupun government-nya. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah tahu bahwa COVID-19 ini sungguh membuat semua ekonomi di dunia menjadi down, dan ujung-ujungnya kita tahu bahwa forex akhirnya banyak ditawarkan, dan yang nawarin pasti ngomongnya gimana? Trading forex adalah mudah. Apa yang terjadi? Nggak semudah itu. Pada di saat kita coba, pasti akan berantakan. Memang kelihatannya gampang, tapi nggak segampang itu. Kalau Bapak dan Ibu lihat adanya trading forex, itu sama juga sama seperti Anda main golf sebenarnya. Main golf kan cuma gampang. Ada stick, ada bola, pukul aja kalau bisa gitu loh. Apa yang terjadi? Nggak semudah gitu loh. Anda bisa kadang-kadang macul, justru padahal kadang-kadang bolanya nggak kena gitu. Kita kadang-kadang keringetan main golf gara-gara bukan capek jalan di lapangan golf, tapi memang bolanya nggak kena, malu aja. Kira-kira seperti itu. Jadi apa sih yang perlu diperhatikan dalam trading forex? Bapak dan Ibu, pertama kali Anda harus mengenal trading forex, Anda sebaiknya Anda mengenal money management rules. Money management rules itu bukannya risk and reward. Bukannya kalau modalnya segini nanti kita tradingnya cuma sekian persen gitu. Orang yang mengatakan kayak gitu suruh belajar aja dulu gitu loh. Jangan ngajar gitu, suruh belajar dulu. Kenapa? Karena nggak pinter-pinter banget sih kalau menurut saya. Orang bisa lulus dengan mendapatkan ijazah, karena ijazah itu kan teorinya cuma dia pernah lulus sekolah, bukan dia pernah gunakan otaknya. Jadi mau nggak mau, suka nggak suka, kalau money managementnya nggak benar, Anda akan mempunyai suatu kecelakaan. Itu kalau sebagai beginner, itu Anda kecelakaannya di depan. Begitu enter sebulan langsung habis gitu. Tapi kalau yang expert gitu, yang gaya-gayaan gitu ya, yang pagi-pagi ngeliatin, saya bukan nggak seneng sama orang yang seneng pakai charting gitu loh. Silakan aja pakai charting, emang saya pikirin gitu. Tapi intinya nggak lama kemudian pasti mentok lagi kalau MM-nya nggak benar. Kalau money management-nya nggak benar mah itu tinggal tunggu waktu aja gitu. Karena pada prinsipnya uangnya itu harus benar. Kalau kita trading di gold, lalu kita trading lagi di pound sterling, kita trading lagi di Aussie, kita trading lagi di euro, itu mempunyai modal yang berbeda-beda. Gimana ceritanya kita bisa trading di gold, punya modal yang sama dengan kita trading di euro? Hitung-hitungannya aja nggak masuk. Kalau dia bilang masuk hitung-hitungannya, baik suruh belajar aja lagi orangnya. Kalau marketing, suruh datengin leadernya. Kira-kira seperti itu. Secara mudahnya kita sudah mengetahui bahwa yang namanya handphone, Samsung, Apple, Huawei, Xiaomi, Lenovo, semuanya juga namanya handphone. Tapi modalnya pasti beda lah. Modalnya Samsung sama modalnya Apple pasti beda. Gimana ceritanya kita beli gold di harga sekarang dengan beli euro di harga sekarang, terus modalnya sama gitu? Nggak mungkin lah. Gitu loh. Itu yang namanya money management, itu ada perhitungannya. Dan perhitungannya itu harus pas, dan itu internasional punya hitungannya. Bukan kalau misalnya kalau satu lot tuh harusnya kita siapin uang sekian puluh ribu US dollar gitu. Itu namanya ngapal gitu. Pada saat harganya bergerak ya berbeda, karena pada saat saya membeli gold di harga 1.000 dengan sekarang harga gold 1.800, modalnya pasti beda. Gimana ceritanya pada saat saya mau jualan emas,
Waktu dulu harganya 1 gram itu cuma 280.000, sekarang harga 1 gram emas bisa mencapai 700 sampai 800.000. Terus modalnya sama, itu aja udah nggak sama, Bapak dan Ibu. Gimana ceritanya kalau kita trading? Pasti juga nggak akan sama. Nah, perhitungan itulah yang saya katakan money management. Dan ada beberapa kaidah yang harus Anda, Bapak dan Ibu, patuhi. Kalau Anda patuhi semua yang ada di money management rules-nya, saya pastikan Anda akan masukkan uang cuma sekali dan tidak akan top up dan withdrawnya setiap bulan. Terus kalau saya udah ikutin aturan kamu terus uang saya habis gimana? Bapak dan Ibu bawa uangnya ke saya, bawa catatannya, recordnya, saya akan ganti kok. Gitu loh. Cerita seperti itu pernah ada di dalam suatu mentor-mentor yang lain. Saya nggak bilang mentor saya adalah hebat, enggak. Saya cuma kasih tahu cara trading yang benar gitu loh. Bukan cara trading yang nggak ada dasarnya, nggak ada faktanya dan nggak ada datanya. Setelah itu baru kita berbicara masalah kalau uangnya cukup baru kita ngomong gitu loh. Kita ngomong pair yang apa yang akan kita sediakan. Pair apa yang harus kita tradingkan. Kadang-kadang kita nggak pernah tahu gitu loh. Masa iya sih kita lagi musim hujan terus jualannya es krim gitu kan, orang-orang kayaknya pedagangnya rada blow on gitu loh. Ya udah tahu sekarang ya. Sekarang lagi zamannya pandemi. Yang jualan paling enak apa ya? Jualan alat kesehatan, kalau enggak jualan masker. Itu udah paling gampang. Hand sanitizer itu paling mudah gitu loh. Jangan Anda buka tiba-tiba rental mobil. Siapa yang mau jalan-jalan gitu loh. Anda ke Bali aja, kemarin saya ke Bali aja kosong kok, nggak ada siapa-siapa. Terus Anda buka rental mobil di Bali gitu misalnya. Ya nggak bisa lah. Ikutin tren kalau misalnya trading. Jangan Anda membuat suatu yang nih lihat dari grafik gitu. Kalau buat saya sih orang yang mainan grafik itu seperti anak yang orang jongkok di depan tembok. Nggak pernah ngelihat ke depannya kayak apa. Begitu temboknya jebol dia kaget gitu loh. Pada saat kita tahu, nih resistennya di sini. Begitu di sell harga goldnya naik ke 1850 baru kaget gitu. Dia nggak tahu kenapa harga gold naik gitu loh. Kenapa? Karena pada prinsipnya dia nggak pernah ngambil pelajaran waktu pada tahun 2008 dia naik sampai 2011 dan kenapa tiba-tiba dari 1900 goldnya turun lagi ke 1048 pada saat itu. Nggak tahu kenapa. Hal-hal yang seperti inilah yang sebenarnya yang banyak dijual sama orang. Jadi yang perlu kita ketahui, uangnya harus cukup, arahnya dan pair kita harus tahu gitu loh. Pair yang harus dipilih apa dan arahnya kemana. Dan itu harus logik, nggak boleh hafalan. Kalau hafalan ya repot. Apalagi ada orang yang mengatakan bahwa memang saya sedang spesialisasinya di gold, spesialisasinya di pound sterling. Bapak dan Ibu kalau ketemu orang yang seperti itu sebaiknya tinggalin. Kenapa? Dia bukan orang profesional, dia penipu kalau menurut saya. Karena orang yang jago trading itu adalah trading di semua pair. Kenapa? Karena pair tertentu sedang dicari oleh pelaku pasar, dia akan masuk di situ. Dia mencari keuntungan kok, dia bukan mencari suatu sensasi. Dia nggak mencari fanatik. Dia nggak penting fanatik. Bapak dan Ibu, setelah kita tahu, maka semuanya harus dalam bentuk data. Ada fakta, ada data. Datanya bagaimana? Buatlah scoringnya, buatlah data ekonomi segala macam, negara mana yang lebih kuat dibandingkan negara lain. Disitulah kita bisa akan bertransaksi. Setelah itu baru kita masukkan ke dalam hybridnya, masukin ke dalam fundamentalnya, di-matchingkan di dalam teknikalnya. Nah, baru kita bisa tahu kita akan entry di mana. Nah, kalau ini dijalankan, setiap kali entry itu nggak bakal lebih dari 5% kok. Drawdown-nya, floating-nya, nggak bakal jauh. 4% aja kejauhan kok. Bapak dan Ibu, teknik-teknik inilah yang kami berikan kepada Bapak dan Ibu. Dan ini semuanya kalau semua dijabarin nggak lebih dari 8 jam. Hanya butuh 1 hari untuk membuat Bapak dan Ibu mengerti bagaimana caranya menghitung uangnya, mengerti arahnya, memilih pairnya, dan di mana entry-nya. Kita akan berikan suatu strategi dan trading plan. Jangan cuman trading plan-nya cuman kasih stop loss. Buat saya, orang yang pakai stop loss itu adalah orang yang berjudi.
emang benar berjudi gitu loh. Jadi kalau orang yang pakai stop loss, bukannya stop loss, ya itu kan dia gitu. Dari 1 juta orang paling dia yang berhasil, yang lain emang nggak ada yang berhasil. Dan biasanya uangnya pasti, ya uang kecil-kecil lah. Kalau uang gede mana berani, mana bisa dia menjadikan besar. Dari uang kecil jadi gede, ya coba uang gede jadi gede lagi, bisa nggak? Nggak bisa lah. Kenapa? Money managementnya belum tentu ngerti orang-orang kayak begitu. Bapak dan Ibu, apapun itu, ceritanya ini akan membuat Bapak dan Ibu bisa mengerti dalam waktu 8 jam. Dan sulit nggak? Enggak lah. Kenapa? Anak umur 17 tahun bisa. Orang yang umur 65 tahun juga bisa. Member kami saat ini lebih dari 200 orang. Dan tentunya ini adalah selama kami tahun 2020, kita tahu bahwa Corona udah mulai masuk dan mau nggak mau juga kami batasi untuk adanya workshop-workshop. Dan tahun 2020 nggak terlalu banyak. Dan tentunya kami nggak butuh orang yang banyak, kami hanya butuh orang yang mau mengerti. Dan orang yang memang, karena trading ini terus terang saja, trading ini mudah tapi nggak buat untuk semua orang. Bapak dan Ibu, mengajar itu gampang, masalahnya maintenance-nya bisa nggak? Pada saat Anda mengatakan bahwa, oke, saya ngajarnya di mana? Ngajarnya di Starbucks. Bapak dan Ibu ngajar di kantor. Ada base-nya. 10 tahun kita ada di sini dan kita nggak pernah pindah. Di gedung Menara Imperium. Artinya Bapak dan Ibu bisa datang kapanpun Bapak dan Ibu mau. Kami akan berikan suatu penjelasan dan bimbingan kapanpun Bapak membutuhkannya. Dan tentunya untuk alumninya dan kegiatan kami, Bapak tinggal lihat aja di Oracle Strategi TV, ada di YouTube, Anda tinggal lihat. Dan tentunya sampai saat ini kami ingin mendapatkan trader yang baik, investor yang baik, Anda akan menjadi fund manager yang baik. Banyak banget setiap hari Anda ditawari untuk nitipin uang sama Anda. Anda nitipin uang ke orang lain. Buat saya 2020 harusnya orang lain nitipin ke Anda. Kenapa Anda nggak pernah kabur? Anda adalah trader atau investor yang baik. Jadi Anda sebenarnya harus bisa mengelola uang. Bukan uangnya dikelola oleh orang-orang yang menurut saya nggak jelas, yang omongannya di depan bagus, yang pas dikelola duit sih nggak ada yang bagus. Dan tentunya kami juga akan mengajarkan Anda untuk jadi pengajar atau mentor yang bagus, yang punya logik. Dan terakhir Anda bisa jadi penulis. Jadi penulis itu nggak murah gitu loh. Kenapa? Karena hanya broker-broker kuat saja yang berani bayar seorang penulis atau analis. Kalau broker-broker yang nggak kuat, yang nggak berani. Kenapa? Terlalu mahal untuk membayar seorang profesional market analysis. Dari 1 sampai 6 saya udah lakuin semuanya. Dan ini juga yang akan kami transfer ilmunya kepada Bapak dan Ibu. Saat ini kami sedang mencari master trader untuk mengelola uang miliaran sampai ratusan miliar. Kami akan sedang membuat aplikasinya. Dan tentunya aplikasi ini nilainya sudah miliaran, dan nanti hari Senin kami akan coba mulai menyambungkan antara master trader dan beberapa followernya. Tidak menggunakan program forex copier atau program apapun, kami membuat suatu aplikasi yang khusus untuk para member sendiri. Bapak dan Ibu, tentunya mencari master trader itu tidak mudah, tapi kami hanya percaya pada master trader yang sudah mengikuti pelatihan dari kami karena kami mengetahui cara mereka berpikir. Dan tentunya followernya, tentunya bukan follower biasa, follower yang hanya punya uang 100-200 juta rupiah, itu bukan sasaran kami. Kami mempunyai follower yang minimum beberapa miliar untuk satu orangnya. Dan kami sedang membutuhkan master trader, dan banyak sekali master trader dari lulusan kami yang saat ini sudah kami promote untuk menjadi master trader di kalangan tertutup ini.
Sistem ini tidak untuk umum dan kami akan kami buat untuk kalangan sendiri di dalam komunitas Oracle Strategi. Kira-kira seperti itu. Baik, apabila ada pertanyaan, Bapak dan Ibu silakan chat, dan Pak Joshua, terima kasih. Baik, oke, terima kasih Pak Reza. Silakan Bapak Ibu jika ada yang sudah mempersiapkan pertanyaannya bisa melalui chat kami. Kemudian jika Bapak Ibu tadi sudah cermati bahwa tidak terlalu sulit sebenarnya untuk menjadi trader yang baik gitu. Artinya yang menghasilkan, yang profitnya konsisten. Nah, salah satunya adalah bagaimana kita mempunyai knowledge yang mumpuni atau yang memang optimal untuk itu. Nah, Oracle ini bisa menjawab mengenai kebutuhan, mengenai pengisian knowledge yang baik dan benar, supaya Bapak Ibu tidak berhenti hanya jadi trading saja, tapi Bapak Ibu bisa menjadi pengelola dana, bisa menjadi pengajar, bisa menjadi penulis, dan lain sebagainya. Oke. Mengenai apa yang sudah disampaikan Pak Reza tadi, mengenai bagaimana trading yang baik, kami juga membuka kesempatan jika Bapak Ibu ingin bertanya mengenai masalah yang sedang Bapak Ibu hadapi dalam trading ini. Umpamanya posisi berantakan gitu ya, lalu ada beberapa open yang harus di-close tapi Bapak Ibu bingung, lalu Bapak Ibu mau nanyakan ini equity-nya sudah benar belum, perlu ditambahkah atau tidak, atau bagaimana, silakan Bapak Ibu mengajukan pertanyaannya. Baik, sambil menunggu pertanyaan-pertanyaan yang masuk, ada yang sering ditanyakan oleh banyak kalangan Pak Reza, baik di media sosial maupun datang ke tempat kami di sini di Oracle, mereka bertanya, bagaimana sih kok Oracle bilang dijamin 100% itu, bagaimana cara menjaminnya? Itu kira-kira Pak Reza. Bisa mungkin Pak Reza jelaskan. Silakan Pak. Oke, terima kasih Pak Joshua. Kalau kita berbicara masalah, oh ya, ada yang tanya Pak Ferry ya, pembicaranya videonya nggak ada. Iya, ada kesalahan teknis tadi di kamera Sony kami, jadi ada trouble. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti minggu depan kita akan ketemu lagi. Ini, kalau berbicara masalah jaminan, garansi, Bapak dan Ibu, sudah banyak sekarang pelatihan yang nawarin apapun, workshop segala macamnya, dengan urusan bla 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 bla, mulai dari 1 juta sampai ke puluhan juta untuk melakukan pelatihan. Pertanyaannya, ada garansinya nggak sih? Iya, nanti mereka mengatakan nanti akan ada bimbingan dan segala macamnya. Seberapa kuat sih orang ngebimbing Anda? Kalau misalnya pembimbingnya cuma 1, lalu membernya seperti kami udah nyampe di 250 orang, atau bahkan lebih, ada yang sampai ribuan. Gimana ceritanya ngebimbing? Saya pengen tahu gitu loh. Kita sebenarnya nggak butuh orang yang terlalu banyak, kita kepingin orang yang betul mengerti, sehingga pada prinsipnya pada saat kita ngebimbing mereka pasti punya knowledge yang cukup baik. Nah, kami akan berikan suatu aturan main. Aturan mainnya hanya 3 poin. A, 1, 2, 3 gitu. Jangan pernah dilanggar. Pada saat Anda tidak melanggar itu dan ternyata uang yang Anda tradingkan habis, bawa ke kami. Kami akan lihat historinya, lalu akan kami ganti. Kalau Anda udah ikutin aturannya dan ternyata uang Anda habis. Itu aturan mainnya. Dan juga biaya workshop ya kami akan kembalikan. Jadi selain modalnya dikembalikan, tapi yang trading siapa? Ya Bapak dan Ibu lah, masa saya yang trading. Bapak Ibu aja yang trading, nggak apa-apa gitu. Saya cuma nitip syaratnya 1, 2, 3 aja. Nah, pada saat itu dilanggar, tentunya kami nggak akan bisa kembalikan uang Anda. Tapi kalau Anda nggak langgar dan uang Anda habis, dan kami balikan 100% plus pelatihannya. Kira-kira seperti itu. Dan juga garansinya adalah
Bapak dan Ibu tinggal berbicara aja. Saya tiap hari ada di kantor kok. Dan kantor kami ada di Jakarta di Menara Imperial melantai 9. Nggak usah takut bahwa kami akan kabur gitu. Nggak, 10 tahun kami ada di sini. Dan tentunya kami akan ada di kantor itu mulai dari jam 10 sampai jam 10 malam. Silakan aja Anda datang. Dan tentunya ini mudah-mudahan bisa membuat Anda jauh lebih baik. Terima kasih Pak Joshua. Baik, oke. Ada yang bertanya melalui japri saya, Pak, mengenai, dari Pak Haryadi. Pertanyaannya adalah, apakah kondisi euro USD sekarang ini akan segera turun atau masih naik dalam minggu depan? Nah, silakan Pak. Nanya fundamental ini, Pak. Silakan. Oke, Pak siapa Pak? Maaf. Haryadi. Pak Harin. Haryadi, Pak. Oh, Pak Haryadi. Oke, Pak Haryadi, selamat sore, Pak. Kenapa, Pak? Bapak punya sel harganya naik terus ya? Pak, jangan pernah Bapak lihat grafiknya sampai budek juga akan susah tuh, Pak. Nanti pada saat dia balik gimana? Oke, Pak, saya akan tanya sama Bapak. Sedikit saja akan saya tanya. Data ekonomi Amerika sama data ekonomi Eropa bagusan mana sih, Pak? Fair-fairan aja. Lebih bagus mana? Lebih bagus Amerika lah, Pak, dibandingkan Eropa. Ya. Kalau Bapak lihat GDP-nya dalam 3 tahun terakhir itu turun, Pak, kalau Eropa. Amerika sebenarnya naik, cuma karena ada COVID aja dia turun. Ya. Terus kalau Bapak lihat tingkat penganggurannya juga, kalau di Amerika itu cenderung turun, si Eropa cenderung naik, walaupun data ekonominya, tingkat penganggurannya itu 7,4% untuk di Eropa. Sebenarnya di Amerika 11,4% atau 11,3 atau 4%. Memang lebih tinggi, tapi grafiknya kita lihat dia turun. Artinya gimana? Artinya Bapak nggak usah takut. Percaya sama saya, udah pasti akan turun kok. Kenapa seperti itu? Pak, data ekonomi negara itu jelek. Kalau jelek, ceritanya cuma satu. Investor pasti keluar. Terus kenapa kok sekarang malah harganya naik? Kalau Bapak lihat, dolarnya melemah, Pak. Terus Bapak cuma Pak Haryadi ngomong, Riz, nenek-nenek juga tahu katanya. Kalau dolar melemah, euronya naik. Sabar Pak, nggak begitu jawabnya. Intinya begini, kalau Bapak lihat Dow Jones, Nasdaq, S&P 500 semuanya di pump naik kok Pak, gitu loh. Base-nya apa? Saya mau tanya, base-nya apa dia naik? Saham itu naik dengan corona yang setinggi ini, dia bisa naik. Nggak ada Pak, nggak ada alasan yang kuat. Buat saya dia ini di pump, artinya dia dinaikkan. Kenapa? Karena the Fed terus gerojokin uang, likuiditasnya naik. Mau nggak mau dolar tersedia banyak, sehingga mata uang dolarnya turun. Oke. Dan mata uang ini tentunya akan diberikan kepada pasar saham. Pasar sahamnya akan up. Itu gunanya quantitative easing tentunya. Bapak dan Ibu, kalau kita lihat dari sini semua, itu udah jelas banget bahwa harga saham itu cuma dikatrol naik, ibaratnya kita lagi sakit gitu ya. Kita sebenarnya udah koma, tapi karena harusnya kita udah mati, tapi karena banyaknya infus dan obat yang dimasukkan kepada tubuh kita sehingga jantung kita bergerak gitu dan kita dibilangnya koma. Itu sama ekonominya sekarang ini. Jadi dia di pump gitu loh. Kalau di pump ujung-ujungnya apa? Sebentar lagi minggu depan Bapak lihat minggu depan the Fed akan meeting. Apa yang akan terjadi? Saham taking profit, Pak. Nanti kan Bapak lihat, nanti sebentar lagi akan ada tulisan Dow Jones jatuh karena taking profit gitu. Dan di situ dolarnya pasti akan naik. Dan pada saat dolarnya naik, Bapak sudah tahu bahwa indeks dolar itu 56% itu terdiri dari mata uang euro. Euronya akan turun. That's it. Intinya cuman, Pak, jangan sampai overtrade. Ya. Selama Bapak nggak overtrade, Bapak tenang aja ya. Oke, terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Reza. Oh ya Bapak Ibu, silakan kami ulangi lagi jika Bapak Ibu ingin melihat aktivitas-aktivitas dari Oracle Strategi ini, Bapak Ibu bisa buka YouTube channel kami, Oracle Strategi TV. Di situ banyak sekali konten-konten yang kami sudah posting.
mengenai aktivitas-aktivitas kami dalam edukasi ini. Dan juga ada juga aktivitas-aktivitas sosial kami yang kami lakukan selama masa PSBB ini, baik di Jakarta maupun di luar Jakarta. Aksi-aksi sosial ini dalam bentuk bantuan-bantuan untuk anak yatim dan juga kalangan-kalangan tertentu yang membutuhkan. Dan selanjutnya, jika Bapak Ibu ingin mengetahui lebih lanjut lagi mengenai Oracle ini, Bapak Ibu bisa ikuti Instagram Pak Reza, yaitu di @rezafile, atau di Facebook, Bapak Ibu juga bisa cari Pak Reza di situ. Bapak dapat ikuti semua apapun yang sudah diposting, Bapak Ibu bisa perhatikan di situ, dan semuanya kami pastikan apapun yang ada di situ positif untuk edukasi. Ya, oke. Jika Bapak Ibu belum ada pertanyaan lagi, kami sudah 4:30, kami akan segera akhiri webinar ini. Terima kasih untuk perhatian Bapak Ibu semua, untuk yang sudah bertanya atau yang sudah menanggapi. Kita akan kembali lagi dalam webinar berikutnya di minggu depan, hari Rabu, jam 3 sore. Terima kasih Bapak Ibu, selamat sore.